dianjurkan kepada mukmin untuk berdoa kepada Allah ketika musibah datang kepadanya. Dan di antara doa yang diajarkan di dalam syariat, di dalam sunnah Nabi SAW, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ma min muslim tusibuhu musibah, tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah fayaqul, lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada musibah datang kepada seorang mukmin kemudian orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala atas musibah yang kau berikan kepada aku, dan berikan aku gantinya yang lebih baik. Kalau itu dia ucapkan, maka illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kalau itu dia ucapkan, niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil darinya. Maka ini sunnah yang jangan dilupakan di saat kita ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala dari musibah yang kau berikan kepada aku, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Niscaya Allah akan menggantinya yang lebih baik. Ummu Salamah, suaminya meninggal dunia, Abu Salamah. Kemudian ada yang mengingatkan kepadanya untuk membaca doa ini. Dia mengatakan, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun dia tetap baca doa tersebut. Ummu Salamah tetap membaca doa tersebut. Doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Namun hati kecilnya berkata, adakah orang lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya? Dan Allah ternyata menggantikan untuk Ummu Salamah. Dia dilamar oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi istri Nabi, dan Nabi pasti lebih baik daripada Abu Salamah. Namun di sini ada suatu hal yang menarik. Ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, istrinya berkata, lelaki mana lagi yang lebih baik daripada suami saya? Jangan sampai kita menjadi seorang suami yang kita meninggal, istri bahagia dengan kepergian kita. Berarti menunjukkan Abu Salamah itu orang yang luar biasa kepada istrinya. Sehingga ketika dia wafat, istrinya berkata, mana lagi orang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemana mencari laki yang lebih baik, suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan hendaklah antum berusaha menjadi suami yang kalau meninggal istri mengatakan seperti ini terhadap antum. Berusaha. Jangan sampai istri malah merasa lepas dari apa namanya? Dari belenggu antum. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ini yang diajarkan oleh agama Islam. Namun Allah tetap menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Ummu Salamah dipinang oleh Nabi, dipersunting oleh Nabi SAW, dan menjadi istri Nabi tercinta SAW. Dan tidak ada bandingnya antara Abu Salamah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah berfirman di akhir ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar ganjaran mereka, pahala mereka bighairi hisab, tanpa dihisab-hisab. Ini sesuatu yang kita ingin harapkan dari musibah yang datang, yang akan didapatkan oleh orang mukmin manakala dia bersabar dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan ketahuilah
musibah yang datang, yang sekarang membuat antum sedih, yang sekarang membuat antum menangis, yang sekarang membuat antum merasa terpuruk, pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Dan dia akan berganti lagi dengan sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan. Karena dia tidak akan bertahan seterusnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna likulli farhatin tarha wa likulli tarhatin farhah. Sesungguhnya kegembiraan, kebahagiaan akan memiliki kesedihan, dan sesungguhnya kesedihan akan memiliki kebahagiaan. Maksudnya apa? Setelah antum bersedih sekarang ini, sadarlah bahwa ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Ini akan hilang. Ini akan hilang dan akan datang setelahnya kebahagiaan. Dan dalilnya di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan, bersama kesulitan ada kelapangan. Dia tidak akan bertahan selama-lamanya sulit, dia tidak akan bertahan selama-lamanya antum sedih, dia tidak akan, musibah itu tidak bertahan selama-lamanya seperti itu terus musibah. Enggak, setelahnya, ingat, setelahnya akan ada kebahagiaan. Hal yang sama di saat antum sedang bahagia, ingat akan ada musibah setelah ini, siapkan sabar. Maka ketahuilah bahwa musibah yang sedang Allah kirim kepada kita tidak akan bertahan seperti itu untuk selama-lamanya. Dia akan berubah kepada kebahagiaan setelahnya. Karena hidup ini pergantian, bahagia dan sedih, sedih dan bahagia, bahagia dan sedih, dan sedih dan bahagia. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran tidak akan memberikan musibah kepada manusia yang tidak sanggup ditimpa oleh manusia, yang tidak sanggup dipikul oleh manusia. Nggak akan ada itu. Kalau musibah yang antum merasa teramat berat, berarti Allah tahu kadar keimanan antum. Allah tidak akan mengirim musibah yang di luar batas kemampuan kita. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh karena terlalu sedih, rasanya nggak kuat saya dengan musibah ini, Ustaz. Salah. Itu menurut antum, dan Allah lebih maha tahu menghisab. Allah maha tahu membuat perhitungan, dan Allah tidak akan kirimkan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan hamba berhadapan dengan musibah itu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maha adil. Dan ini poin yang terakhir, Allah maha adil, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Yang memberikan musibah kepada anda adalah Allah yang maha penyayang. Ia ingin memberikan musibah kepada anda untuk menyayangi anda, bukan untuk membenci anda. Maka jangan kira musibah yang Allah kirim karena Allah benci. Dan ini bahasan kepada orang-orang yang mukmin. Jangan karena merasa Allah benci kepada kita, namun bertafaullah, Allah ingin memberikan kebaikan yang besar melalui musibah yang Allah kirimkan kepada kita. Karena yang mengirimkan musibah kepada kita Zat yang maha pengasih dan penyayang. Ia mengirimkan musibah untuk mengasihi kita. Lihat apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah kasih sayang Allah yang tidak didapatkan kecuali dengan sabar. Dan semua hamba Allah uji dengan mudarat, bukan hanya kita saja. Ini bahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah berikan kepada kita kesabaran di saat bahagian hidup kita sedang ditimpa oleh musibah. Dan kalau kita tidak ditimpa musibah dan saudara kita sedang ditimpa musibah, dengan ringankan bebannya, dengan membantunya, menasihatinya, menghiburnya, memberikan yang sesuatu yang bisa meringankan beban musibah yang sedang ditimpakan Allah kepada saudara kita.